negatif semua terhadap ini, masalah ini. Sehingga kami sampai saat ini masih tersinggung. Ini izin Pak Tapi Andi, kan Pak Budi Ari mau nyamperin langsung katanya. ya kapan? Ini kan masalahnya bukan baru sekali, baru kemarin. Kapan? Makanya tadi saya bilang, orangnya sekarang mau kemana kami nggak tahu. Dia jangan menjadikan masa ini menjadi menurut dia bahwa kecil tidak ada apa-apa. Baik, saya ke Pak Andi. Pak Andi, haruskah Budi Ari buka suara secara terbuka ke publik, baik soal namanya disebut dakwaan, katanya terseret judi online, termasuk tudingannya terhadap Budi Gunawan? Ya, sebaiknya begitu. Beliau berbicara, ya, karena kan dia mengatakan akan klarifikasi. Itulah sikap kesatria, ya kan? Karena begini, saya melihat Menteri Pertanian Jepang, ya, Takuo Eto, dia mengundurkan diri karena apa? Slip tongue. Budaya kita tuh nggak ada masalah budaya tentang itu. Makanya saya selalu katakan adalah bagaimana kita ini bisa saling memaafkan itu. Ya caranya seperti apa? Ya kita bisa berbicara di depan publik, atau kita bisa juga berkunjung silaturahmi, misalnya dengan Ibu Mega dan PDIP dan Ibu Puan, ya kan, mengklirkan semua ini gitu loh. Bahwa ini bukan ada maksud dari Budi Ari untuk menjelekan PDIP. Memang betul, saya setuju dengan Mas Mira, harus langsung sendiri. Pak Budi Ari langsung sendiri datang gitu loh. Baik. Itu sebetulnya. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita saksikan dulu ini Profesor Mahfud MD sempat berkomentar terkait Budi Ari yang terseret. Bahwa Budi Ari itu terlibat di situ. Diduga keras ya? Diduga keras, atau sekurang-kurangnya dia memfasilitasi orang melakukan itu. Sehingga berarti bersama dia melakukan itu, ya kan? Kalau selama ini dia mengatakan bahwa itu fitnah, berarti bukan fitnah ya? Bukan fitnah dong. Bukan fitnah, karena kesimpulan orang bahwa dia melakukan itu tuh muncul dari pemberitaan ketika digebak. Muncul di sidang DPR ketika Menkom Digi Bu Mutia ya? Iya, Mutia Hafid. Mutia Hafid, raker muncul di situ. Kemudian dari pengumuman Polri dalam hasil pemeriksaan, gitu kan, mengindikasikan bahwa ini otaknya. Setidaknya memfasilitasi orang yang melakukan hal itu. Di ruangan itu, dari lantai 3 ke lantai 8 bahkan lebih besar gitu. Ya, terima kasih. Jadi sebetulnya ada tayangan lebih dahsyat dari situ tentang omongan Prof. Mahfud ini. Ya, jadi saya juga sangat menyayangkan ada tayangan yang lebih dahsyat. Prof ini ngomong begini, ada rumor di kepolisian yang menyatakan bahwa sudah ada bahkan rekaman tentang penangkapan, duit itu jumlahnya, ya nilainya seorang Prof Mahfud mengatakan itu. Jadi tujuannya apa? Kami menganggap itu bukan rumor, justru itu fitnah yang dilakukan oleh Prof Mahfud. Jadi justru saya yakin percaya pada saat itu juga Prof Mahfud itu tidak baca dakwaan, hanya ngelihat judul-judul yang seperti yang dia bilang tadi itu. Begitu merespon Prof Mahfud tadi. Nah oke, terkait pertanyaan yang sama ke Bang Andi. Perlukah Budi Ari membuka seterang-terangnya ke publik? Baik terkait pusaran judol ataupun kenapa mention nama Budi Gunawan? Gini loh, kan tadi saya udah mengatakan ya Budi Ari itu sedang fokus untuk Koperasi Merah Putih. Ya. Oke, tapi ini buat gaduh. Ya, dengar dulu. Justru itu dihitung kalau tampil di publik atau pilihan langsung melakukan klarifikasi dengan yang saya bilang, ini teman-temannya juga politisi PDP ini. Nah, beliau lebih memilih komunikasi langsung aja supaya isu ini stop, supaya tidak gaduh lagi. Mudah-mudahan interupsi ini juga nggak ngangkat isu itu lagi. Iya, jadi dengan dilakukan klarifikasi oleh Ratas TV, ya menurut kami itu sudah sangat jelas. Secara politik nanti biarlah Budi Ari melakukan komunikasi langsung dengan teman-teman politisi PDIP. Demikian. Oke, Bang Mira silahkan. Ya, saya nanggapin tadi terkait yang itu tadi, yang sebelumnya tadi, bahwa ini sudah di take down dan case close. Iya itu. Nggak bisa begitu, jangan mendahului penyelidikan dan penyidikan ini, gitu loh. Harapan kami begitu, jangan dulu
memberikan satu kepada penyidik, wah udah selesai. Enggak seperti itu dalam hal tindak pidana. Tindak pidana itu sudah ada, sudah terjadi. Sekarang sudah dilihat oleh masyarakat semua nih. Masih ada yang masalah yang masih media-media itu yang masih di medsos itu masih banyak. Coba kita buka komentar-komentar itu negatif semua terhadap ini, masalah ini. Sehingga kami sampai saat ini masih tersinggung. Ini izin Pak Tapi Andi, kan Pak Budi Ari mau nyamperin langsung katanya. ya kapan? Ini kan masalahnya bukan baru kemarin. Kapan? Makanya tadi saya bilang, orang yang sekarang mau kemana kami nggak tahu. Dia jangan menjadikan masa ini menjadi menurut dia bahwa kecil tidak ada apa-apa. Dia yang tidak ada apa-apa buat PDI Perjuangan. Dia bukan siapa-siapa buat PDI Perjuangan kalau kita bicara masalah itu. Ya. Tapi saya menghargai tadi apa yang disampaikan Pak Andi ya. Ini masalah bukan masalah maafkan sekarang. Orangnya ini nggak berani muncul kok. Ini adalah dalam kepanikan dia sekarang ini. Ya kan? Ada ketakutan atau apa? Kenapa bisa berkesimpulan Loh, seperti itu? Ini di dalam dakwaan sudah jelas disebutkan. Di mana orang-orang itu menerima uang, di PIK. Di dakwaan ini saya bicara dakwaan ya. Setiap ada judi online, website baru diserahkan kepada orang-orang ini. Ada 300, ada yang sampai 1000 sekali pengiriman. Dan sekali pengiriman itu ada uang dikasih sampai 21 miliar dalam satu pengiriman. Tempatnya di mana? Penyerahannya di PIK. PIK-nya itu saya nggak tahu di mana. Tapi saya baca di dakwaan. Pembagiannya begitu. Lah kemarin Budi Ari mengatakan bahwa coba cek PPATK mau pakai apa segala macam. Ya iyalah orang penerimaan uang itu dari orang-orang yang terdakwa itu tunai. Lah saya nggak tahu ditransfer atau tunai juga kita nggak mengerti. Tapi di dalam dakwaan itu jelas mengatakan 50% bagian menteri pada saat itu adalah Budi Ari. Dan sedikit lagi. Dan satu lagi bahwa Budi Ari sampai sekarang itu tidak menghargai apa yang kader PDI Perjuangan yang di Senayan itu mengharapkan dia minta diklarifikasi. Dia nggak berani muncul. Pak Bambang silakan. Ya, proses hukum haruslah dilakukan lanjut dan itu tidak bisa hanya sekedar tabayun. Ini nanti akan menjadi dicemooh oleh masyarakat gitu loh. Karena tidak ada kejelasan apakah kalau kemudian tiba-tiba kasus ini berhenti sampai hanya di situ saja, tidak ada kejelasan dan ini malah menurunkan kepercayaan masyarakat kepada kepolisian, kepada penegakan hukum kita. Makanya proses hukum dan terkait dengan apa yang ada, fakta-fakta yang ada di dalam persidangan, itu harus didalami. Gitu. Memang seperti yang disampaikan Bang Mas Vira tadi, bahwa transaksi-transaksi itu tidak mungkin dalam judi online, dalam sebuah tindak pidana sekarang ini dilakukan secara transfer seperti itu. Pasti ya secara tunai seperti itu. Dan itu ketika itu muncul dalam kesaksian-kesaksian, itu harus dijalani, harus didalami oleh penyidik kepolisian. Mengapa penyidik kepolisian sampai kemudian tidak mendalami? Ini menjadi aneh itu loh. Kesaksian para terdakwa itu kesaksian ya. Ini adalah alat bukti yang paling lemah. Tetapi itu harus dipegang sebagai alat bukti petunjuk awal. Dan itu harus didalami gitu loh. Karena kalau tidak didalami ini akan menjadi pepesan kosong, hanya sekedar omong-omong saja gitu loh. Tidak berarti apa-apa. Kalau itu tidak berarti apa-apa, mengapa mereka tidak mencabut pernyataan-pernyataan itu? Artinya ketika mereka empat terdakwa ini menyampaikan ada 20, 30, 50 itu ada gitu loh. Bukan hanya omong saja gitu loh. Tapi ada bahwa transaksinya itu benar atau tidak, itu yang harus didalami oleh pihak penyidik kepolisian seperti itu. Baik, jadi memang klarifikasi dibutuhkan, jangan sampai isu menggulung. Seperti kalau boleh, kalau ada kesempatan. 30 second silakan. Ini sebenarnya yang terkait tadi itu, si Budi Ari kan pernah diperiksa juga terkait ini sebagai saksi. Ya. Harusnya pada saat itu dia membantah dan tidak muncul di dakwaan. Apa yang terjadi sekarang? Di dakwaan muncul. Berarti apa pada saat itu? Pasti dia dikonfirmasi. Pak Budi Ari, namamu disebutkan di sini. Bantahan seperti apa? Tapi di akhir tetap muncul di dakwaan. Gitu loh. Itu kalau kita pakai logika penyelidikan ya.
Pasti dia dikasih tahu, makanya dia dipanggil sebagai saksi. Ya kan? Pada saat itu dia dipanggil sebagai saksi. Apa dipanggil? Karena dia disebut. Oke, stop. Gitu. Waktunya sudah habis, mohon Baik, maaf. Terima kasih. Diperlukan klarifikasi yang jelas agar masyarakat tidak semakin bingung dan Indonesia tidak semakin gaduh. Saya Anissa Dasuki, kita jumpa lagi minggu depan. Sampai jumpa.